boykot produk-produk Yahudi. Wah, baru tahu kan produknya banyak. Yuk kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Satanic Finance akhir-akhir ini begitu populer karena peristiwa penjajahan di Palestina. Satanic Finance menguasai perbankan dunia. Siapa lagi tokohnya kalau bukan Rothschild Family dari kaum Yahudi. Rothschild Family merupakan tokoh yang membentuk perbankan modern dan merupakan orang terkaya di dunia. Isu yang beredar, konsep Satanic Finance ini dilakukan oleh bankir Yahudi untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Apakah ini alasan utama Yahudi menjadi penguasa perekonomian dunia? Mari saksikan pemaparannya dari Ustadz Imam Sabtono hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Dan setiap hari terima kasih untuk masukan dan sarannya. Makin seru aja nih pembahasan kita. Apalagi sekarang yang lagi hit adalah pemboikotan barang-barang produksi dari Israel nih misalnya. Tapi yang menggelitik saya adalah ketika kita lihat daftarnya, hampir semua ada kali 70% yang kita pakai sehari-hari itu produk mereka gitu kan. Kita nggak tahu tiba-tiba yang kita pikir lokal, dia biayai juga mereka juga gitu. Nah, kok mereka bisa punya kemampuan seperti itu? Dan saya yakin bahwa itu nggak berjalan tiba-tiba jejak-jejak ada gitu. Tapi sebuah proses sedikit demi sedikit yang akhirnya bisa menguasai ekonomi. Nah, ini dia yang menggelitik kita. Dari mana sih asalnya kemampuan ekonomi yang menggurita itu kemudian kok bisa sampai besar ini? Dulu awalnya siapa dan bagaimana sejarah awalnya? Langsung bersama kita ini ada pakar sejarah dari Kesepakatan dengan Setan. Satanic Finance ya. Inilah dia ketemu dengan Bapak Imam T. Sabtono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu nih. Ini sebuah topik yang kita kayaknya kepengen bahas dari kemarin nih. Belum menemukan kira-kira siapa yang cocok yang tepat. Akhirnya ketemu juga sama Pak Imam. Alhamdulillah, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Dan teman-teman semua, beliau ini kalau untuk urusan finance, beliau udah pernah memegang beberapa jabatan tinggi dari bank besar di Indonesia juga. Jadi beliau nih orang-orang perbankan pasti udah paham dengan beliau. Nah, sekarang kita bawa ke sini kompeten tentunya juga untuk membahas ini. Kalau sekarang sebelum kita ngobrol deh, saat pandangan Ustadz gimana dengan pemboikotan segala macam yang ada sekarang ini? Ini kan semua nih ekonomi semua nih. Ya, ya. Dan kita seperti baru sadar kalau kita sebenarnya udah A to Z kayak udah sebenarnya nggak bisa kabur dari itu gitu. Betul. Dan banyak yang kayak misalnya ada beberapa teman yang kemudian pengen kerjanya di tempat-tempat yang nggak ada unsur riba gitu kan. Itu kan pusing, aduh keluarnya gimana ya gitu ya. Soalnya kan udah lama kerja gitu kan. Terus cari makannya gimana? Apakah nanti bisa hidup apa nggak? Pikiran kayak gitu. Nah sekarang kan bukan cuma di perbankan. Oke. Tapi di perusahaan makanan juga mikir gitu. Aduh saya kerja nggak taunya ini ujung-ujungnya buat biayai genosida gitu kan. Yang mikir lebih banyak sih orang ini gimana nih pandangan satu lagi. Oke, baik. Pertama disclaimer dulu ya. Saya bukan Ustadz, difitnah Ustadz ya. Di fitnah Ustadz gitu. Jadi memang tadi backgroundnya saya adalah bankers gitu ya. Bankers, kemudian satu dan lain hal dipecat, kemudian dipecat tersesat lah. Tersesat ya sambil berdoa mudah-mudahan tersesatnya di jalan yang benar. Ya. Nah jadi tersesat yang dicari ya. Jadi tadi bicara tentang boykot gitu dan kita baru sadar bahwa banyak sekali produk Yahudi. Bahkan sampai-sampai ada teman-teman yang mengatakan kalau kita stop dari barang-barang Yahudi kita nggak bisa hidup. Google Yahudi dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi sebenarnya ini adalah bicara tentang keperpihakan, bicara tentang positioning. Karena buat kita umat Muslim, urusan menang dan kalah itu bukan urusan kita, itu domainnya Allah. Yang dimintakan nanti adalah kita itu berada di sisi yang mana, sehingga kita bisa menceritakan nanti di kemudian hari kira-kira apa yang harus kita ceritakan nanti. Nah terkait dengan gimana tiba-tiba ceritanya Yahudi bisa menguasai hampir seluruh sektor perekonomian. Iya, dan ujuk-ujuk udah sebesar ini. Seolah-olah mereka tadi diam-diam tiba-tiba setelah tanggal 7, cing, ada semua gitu. Punya gue semua lu gitu kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau kita tarik mundur gitu ya.
kita bertahap saja dulu narik mundurnya. Jadi saya mau flashback cepat sebelum nanti kita start dari awal. Jadi flashback cepatnya itu intinya adalah sekarang memang dunia ini di running yang saya sebut dengan, saya pinjam juga pun dari terminologi salah satu guru saya, Ustadz Triawan Amin. Beliau mantan dirut Bank Muamalat. Nah mereka atau sering disebutnya dengan satanic finance. Jadi satanic finance atau keuangan setan ini adalah keuangan yang dibangun dengan 3 pilar. Pilar pertama itulah sistem bunga, kemudian pilar kedua itu adalah fiat money, yang ketiga itu adalah fractional banking system atau yang kayak apa sih nanti kita akan sampai, intinya adalah bank yang pada umumnya kita pakai adalah bank dengan model fractional banking system. Nah kita satu-satu dulu mundur. Nah, kapan satanic finance ini mulai dibangun? Sebenarnya, kalau cerita kapan dilembagakannya, itu belum terlalu lama. Belum terlalu lama. Ya, kita ikuti saja riwayat hidupnya bank, gitu ya. Itu dimulai di abad ke-15-16, keluarga Medici di Italia. Pertama kali bank tuh? Ya, itu juga nanti yang pasti teman-teman nanya, nanti gimana hubungannya dengan quote-unquote Lord Rothschild yang terkenal dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini tidak lepas dari kelompok para bankir ini. Nah, memang kenapa Lord Rothschild ini begitu terkenal, memang salah satunya yang kemudian membuat populer adalah sebuah surat yang sekarang menjadi bahan pembicaraan. Ya, mungkin di balik itu adalah di balik peristiwa antara Israel dan Palestina, ini waktunya kita juga menggali ilmu. Nah, surat tersebut adalah surat yang kita kenal dengan Declaration Balfour. Itu surat dari David Balfour, itu sekretaris Menteri Luar Negeri, kalau di sana sekretaris Menteri Luar Negeri ya setara dengan wakil Menteri Luar Negeri, yang mengirimkan surat kepada Lord Rothschild. Bentuknya adalah sebuah laporan yang mengembirakan buat Tuan Sang Bohir, kurang lebih seperti itu. Buat bohirnya dia. Buat bohir, tidak hanya dia, mungkin juga sistem pemerintahan pada saat itu, gitu ya. Intinya adalah sebuah kegembiraan bahwa kabinet Inggris menyetujui atau mendukung pendirian sebuah negara Yahudi Israel. Kenapa? Karena balik lagi waktu itu. Tahun 1897 itu adalah di mana konferensi Zionis pertama kali. Jadi sekaligus untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa Israel adalah negara boneka. Karena pada tahun 1897 Theodor Herzl ini pada saat konferensi, itu masih akan ditentukan kira-kira di mana negara Yahudi ini akan kita dirikan. Termasuk dalam konferensi itu adalah Uganda, Argentina, nah kemudian Yaman, dan akhirnya kemudian Palestina. Dan sang pelaksana kontrak itu di tahun 1907 adalah pada saat Declaration Balfour dikasihlah lokasi ditetapkan Palestina. Nah, jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa clear bahwa negara Israel itu adalah negara boneka, negara predator yang hidup di atas negara yang sesungguhnya sudah ada sebelumnya. Amuba ya, Pak, sebenarnya? Predator lah. Predator ya, parasit. Oh, dia kan punya slogan tuh, people without land, land without people, for people without land, gitu. Iya, betul. Kan? Nah, itu menarik. Nah, itu dari kalimat itu tuh, saya mau tarik ke belakang, gitu ya. Tarik ke belakang, itu di dalam kisah, diantaranya juga di quote di dalam perjanjian lama dan seterusnya tentang cerita penghancuran bait Allah gitu ya, tempel ataupun kuil Allah itu 2 kali. Pertama 536 Masehi pada saat Palestina atau Yerusalem itu dihancur leburkan oleh Nebukadnezar, itu sekitar 536 sebelum Masehi. Itu terjadi diaspora pertama Yahudi. Ya, diaspora pertama. Kemudian nanti kejadian lagi 70 Masehi. Itu oleh Romawi. Sama, itu juga dihancur leburkan menjadi diaspora kedua kaum Yahudi. Diaspora yang pertama tuh dari mana tuh? Diaspora pertama tadi pada saat yang 536 itu kan? Iya, 536 sebelum Masehi. Nah, itu Yahudi diusir dari situ. Nah, nanti kembali lagi diusir lagi di 70 Masehi. Nah, di balik itu, itulah yang menyebabkan tingkat keterkaitan tadi yang people without land. Jadi penyebabnya adalah pada saat dia lepas atau tidak memiliki tanah pertanian, karena pada saat itu
sektor ekonomi unggulan itu adalah pertanian. Maka dia dipaksa, balik lagi dipaksa pada saat itu adalah dia tidak memiliki keterkaitan terhadap aset tanah. Maka kaum Yahudi inilah pula pelopor pengembangan sektor-sektor di luar pertanian pertama kali. Makanya nanti kenapa sih Yahudi menguasai industri? Kenapa sih Yahudi menguasai keuangan? Karena dia adalah memang kaum yang pertama kali mengeksplor ekonomi di luar pertanian. Karena tadi keterkaitannya dengan lahan pertanian pada saat itu diputuskan. Ya, dan pintar juga orang-orang ya. Ya, tetapi balik lagi. Kalimat itu ada benar dan ada salahnya, gitu ya. Ada benarnya seperti itu, dan itu dituliskan dalam buku namanya The Chosen Few, penerbitnya Princeton University. Itu dibuat sedemikian rupa supaya alasan-alasan ilmiah menyebabkan kita, oh iya, memang Israel bangsa yang hebat dan seterusnya. Begitu hebatnya, pencitraan lah. Ya, begitu hebatnya buku The Chosen Few itu yang dipromosikan oleh universitas terbesar di top rank lah di Amerika Serikat, dan menjadi pembenaran buat mereka-mereka yang mana? Mereka-mereka The Chosen itu? Bukan, mereka-mereka sahabat-sahabat kita yang tidak mau mengkaji Al-Quran. Kalau kira-kira ada dua kitab nih, satu The Chosen Few, saya lupa kalangan profesor siapa yang ini kemudian sering dijadikan menjadi dasar umat terpilih, satu lagi Al-Quran. Boleh jadi alasan ini benar, gitu ya. Tetapi pertanyaannya dalam Chosen Few juga disebutkan karena dia tidak terikat dengan tanah, maka dia masuk ke sektor berikutnya. Kedua, dia kenapa dia cerdas? Karena di dalam ajaran mereka, memang di ajaran Yahudi, gitu ya. Itu setelah bait Allah itu dihancurkan, maka mereka menjadi agama terdesentralisasi pertama. Jadi sang rahib itu memiliki kuasa untuk melakukan fatwa. Dulu kan terpusat dia di Yerusalem, tapi karena setelah dia diaspora, nah rahib-rahib ini memiliki kuasa untuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Disitulah mulai terjadi pengingkaran, twisting daripada ayat-ayat. Contoh yang paling dasar adalah buat Yahudi riba itu haram. Sesama Yahudi. Kalau di luar boleh? Silahkan. Gitu. Nah, ajarannya sebenarnya haram tuh? Ya haram lah. Kalau dari Taurat? Jadi, intinya adalah di dalam ajaran mereka itu harus melek huruf, literasi. Dan dalam buku itu dibuatnya mungkin quote-unquote begitu indah gitu ya. Ceritanya karena bangsa Yahudi bahkan ada yang berpindah agama karena dia memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya. Karena pada saat itu, pada tahun segitu ya, pada sekian sebelum Masehi, literasi ataupun membaca, kita aja habis merdeka baru tingkat literasinya rendah. Apalagi kita bicara tentang sebelum Masehi gitu. Jadi sekolah itu adalah barang yang mewah. Sekolah barang yang mewah, sehingga karena itu sebuah kewajiban, banyak mereka akhirnya pindah agama ke Nasrani dan seterusnya. Karena memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya karena urusan ekonomi. Nah, tetapi buat kaum Yahudi, literasi itu menjadi kunci. Ya balik lagi, kalau di kita pun juga, Rasulullah kan dibukanya dengan Iqra. Yang banyak baca, lebih pintar. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang seperti itu? Kalau kita kemudian percaya buku The Chosen Few, akhirnya kita digiring pembenaran, justifikasi dari apa yang dilakukan oleh Yahudi. Ya karena Yahudi itu pintar, ya karena Yahudi itu cerdas, Yahudi itu, wow, pokoknya seterusnya. Sementara kita lupa membaca referensi berikutnya yang sudah pasti sahih. Kenapa pasti sahih? Ya karena yang menuliskan, yang membuat alam semesta, termasuk menciptakan mereka. Gitu kan? Nah, apa intinya? Ya kita baca saja sifat-sifat kaum Yahudi. Mulai dari yang mereka ingkar, tidak bersyukur, memutarbalikkan fakta, pengkhianat, penakut, cinta kepada dunia sangat luar biasa, dan seterusnya. Nah, ini kan seakan-akan kalau ditanya, apakah dulu Islam tidak pintar? Ya kita tanyakan ke semua sejarah-sejarah, cerita tentang Abbasiyah, bagaimana jumlah literatur yang jauh lebih banyak dibanding literatur yang ada di kuil-kuil mereka, dan seterusnya. Dan memang peristiwa penarikan ilmu itu adalah peristiwa perampokan. Kan dulu kan nggak ada hard disk.
Jadi kalau sebuah negara ditaklukkan, perpustakaannya diambil, kemudian ilmuwannya dibunuh atau diasingkan atau dipenjara, maka berpindahlah pengetahuan. Jadi yang diambil buku-bukunya? Ya, itu ada pada saat peristiwa Cordova, hancurnya Abbasiyah dan seterusnya. Nah, balik lagi ke situ. Ya, artinya kenapa sih tiba-tiba mereka punya ya tadi dengan justifikasi ilmiah maupun ya kita harus yakin terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, intinya adalah dia punya 3 pilar itu, siapa yang mengarrange gitu kan. Ini ujung-ujungnya siapa sih? Ya balik lagi adalah ujung-ujungnya tidak jauh dari pertarungan abadi antara iblis dan manusia, antara hak dan batil. Riba itu dilarang baik oleh agama Yahudi, agama Nasrani, dan nanti juga Islam pada saat masuk. Tapi kembali lagi, ini peristiwa ini berjalan. Nah, mereka era berdagang emas itu tadi, tukar menukar, karena yang koin-koin itu kan emas. Itulah disebut sebagai satu dikenal istilah Bank of Temple, jadi bank yang ada di kuil-kuil. Kemudian para keluarga-keluarga Yahudi sebagai penjual-penjual emas. Nah, sekarang tahu kan kenapa marga Yahudi namanya Goldsmith, Goldmayer, Goldwyn. Iya. Itu adalah kisah para nenek moyangnya pedagang emas pada periode. Kalau brek-brek itu brek-brek? Belum tahu. Oke. Nah, kemudian langsung lompat ke era Charles, tulisannya sih Charles Magne. Bacanya Karl Magna atau Karel Agung. Tahun berapa nih? 800 Masehi. Sudah ada Rasulullah. 800 Masehi. Waktu itu sebagai lawan dari Abbasiyah waktu itu, maka ada kerajaan yang menyatukan Eropa Utara, Jerman, Perancis, Itali, itu mendapatkan penobatan dari tahta suci di Vatikan, bahwa si Karl Magna inilah raja pertama semacam kekhalifahan yang merepresentasikan Nasrani. Di dalam agama Nasrani itu juga jelas riba itu dilarang, sehingga si Karel yang agung itu atau Karl Magna ini melarang rakyatnya untuk menjalankan riba kecuali Yahudi. Nah, kenapa? Karena menurut mereka Yahudi adalah suku yang diperbolehkan melakukan. Jadi kalau interest. bukan Yahudi nggak boleh? Nggak boleh. Kawin silang? Nah, masih ada Yahudinya gitu? Balik lagi, kalau di dalam Islam kita percayanya adalah Yahudi itu siapa? Yang berpikiran Yahudi. Itu aja lah. Ya, bukan. Nah, intinya adalah itulah sebabnya kenapa kemudian praktek pembungaan uang, kemudian simpan pinjam, itu adanya di kelompok mereka. Cikal bakalnya. Jadi memang dari awal sampai akhir. Kalau ditanya, apakah mereka cerdas? Enggak cerdas. Mereka tuh bangkang. Ya, bedakan antara cerdas sama bangkang. Iya. Ini yang kemudian kadang-kadang, di twisting. Orang Yahudi itu pintar-pintar. Sepakat. Itu nggak boleh. Cuma mereka tuh tahu cara keluar untuk membangkang dengan cara yang kemudian. Enakan gua kok bisa dapat banyak gitu ya. Ya, artinya kenapa dia bangkang? Deal dengan setan. Allah sudah mengatakan nggak boleh, gitu kan? Ya, setan mengatakan Anda mau hidup nyaman nggak di dunia? Caranya seperti ini. Ya udah bangkang aja, gitu ya. Kalau bangkang selalu enak nih. Kalau mau kelihatan pinter, kelihatan kaya, cerdas, bangkang aja gitu. Bangkang aja, kelihatannya pintar, gitu kan? Jadi bedakan antara kecerdasan dan pembangkangan. Jadi mereka itu membangkang dan memang akhirnya melaksanakan interest. Sampai akhirnya ujungnya, kenapa sih sekarang semua orang tertarik interest? Ya tadi, apapun ceritanya nanti, mau boykot, gini, semua senjata yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini, jatuhnya akan apa sih? Akan apa mereka akan rontok dan seterusnya apabila ketemu oleh kaum yang tidak cinta dunia. Apapun senjatanya habis. Karena sebenarnya senjata itu cuma nakutin kan? Iya. Jadi balik lagi, mau ini cukup satu. Kalau masih cinta dunia, ya kalah juga sama dia gitu. Ya karena frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Didikte. Jadi selama kita cinta dunia,
terdikte lah kita, gitu ya. Oh, dia udah tahu, tahu cara bermainnya dengan sama-sama pecinta dunia. Ya. Makanya ngalahin Palestina bingung nih orang di bom gini nggak bendera putih juga. Betul. Jadi kenapa Palestina bertahan? Kunci dia cuma satu. Pada saat dia tidak cinta dunia, nggak bisa dikalahin. Jadi kalau kayak kita ini belum tentu menang kita ya? Belum tentu. Tadi ya balik lagi, disitulah kemudian lahirlah keluarga-keluarga pemilik pemegang uang tadi. Dan kalau tadi kita lihat para rahib-rahib ini yang menjalankan ini, nah ada periode pada saat setelah Nabi Isa wafat, ini masih dijalankan praktek penjaga penukaran uang dan istilahnya centengnya, gitu ya, centengnya Yerusalem. Nah, Templar itu selain dia sebagai pengawal Yerusalem, dia juga diberikan hak untuk mengelola persepuluhan. Tukang kutip jatah premannya. Zakatnya. Persepuluhan versi dia. Karena nanti di ujungnya pun ada periode di mana Vatikan melawan Templar. Karena Templar udah punya duit banyak gitu. Enggak, ternyata dalam prakteknya terbukti ada dia melakukan ritual-ritual yang dianggap di luar itu. Justru satanik. Nah, dana yang dikumpulkan oleh Templar inilah pada saat itu tahun 1300-an ya. Itu pada saat Templar itu dihukum, itulah yang ceritanya Friday the 13th. Nyambung ke situ? Ya. Jadi Paus, nanti kapan kita cerita. Jadi sang Paus itu menghukum Templar, salah satunya dengan bersama kaisarnya, selalu kan ada Vatikannya, ada kaisarnya. Itu menghukum Templar dengan dibakar hidup-hidup. Itu dilaksanakan tanggal 13 tahun 1300 sekian. Hari Jumat. Itu yang namanya Friday the 13th itu. Soal gentayangan itu. Ya. Nah, kemudian terjadilah diaspora lagi. Nah, nanti kapan kita cerita, salah satunya melahirkan VOC. Nyambung juga ke VOC. Itu berarti VOC itu pecahan Templar juga? Iya, karena mereka membawa investasi dana yang cukup besar. Oh iya. Kemudian jadi firma-firma dagang, perusahaan, firma dagang. Makanya ketika VOC ke Indonesia, company, padahal kan company ya, perusahaan. Sebenarnya kita dijajah perusahaan gitu ya. Betul. Oke, kita balik lagi lah ke sistem bunga. Artinya mereka menjalankan sistem bunga, kemudian tadi pada saat era Charlemagne dia diberikan konsesi untuk menjalankan praktek rentenir gitu ya. Jadi memang nggak boleh, semua suku bangsa nggak boleh, kecuali Yahudi. Itu jelas pada saat 800 Masehi tadi. Jadi memang mereka dikasih konsesi untuk melaksanakan simpan pinjam yang berbasiskan bunga. Karena agama Nasrani pada saat itu memang diharamkan melaksanakan riba. Akhirnya tadi sumber-sumber keuangan terkonsentrasi di mereka, gitu ya. Nah, kemudian barulah nanti akan lahir keluarga, nanti sampai ujungnya yang surat Balfour termasuk di situ Lord Rothschild, gitu. Nah, dia juga nggak sendirian. Nanti Lord Rothschild bersama familinya ada JP Morgan, ada Warburg. Kemudian nanti akan membuat cerita perang dunia krisis pertama dulu 1907 di mana masyarakat Amerika dipojokkan dengan akhirnya melahirkan Federal Reserve. Kemudian perang dunia kedua akan melahirkan Bretton Woods. Kemudian perang Vietnam akan melepas dolar dengan emas. Jadi nih Lord ini punya kemampuan untuk mengatur kancah politik dunia. Salah satu sutradara gitu. Salah satu sutradara, kemudian akhirnya event-event besar itu beliau menjadi salah satu sutradara di belakang. Ya. Tapi yang jadi masalah sebenarnya bukan itu. Artinya kita juga harus introspeksi. Karena ada pada titik-titik tertentu, titik-titik terendah di mana umat itu ya tadi
kapan sih kita ikut ritme gendang mereka pada saat umat itu berada pada puncak cinta dunia, maka kita akan ikut gendang mereka. Tapi pada saat kita mampu mengcounter, mereka pun juga lemah. Jadi sebenarnya nggak kuat-kuat amat gitu ya. Nah, saya ambil contoh nih, kembali ke Balfour gitu ya. Jadi sifat licik mereka itu terbukti di mana ada 3 perjanjian yang dilaksanakan dalam periode yang kurang lebih sama, tetapi tiga-tiganya bertentangan. Satu adalah perjanjian antara Gubernur Mekah dengan McMahon. McMahon itu perwakilan Inggris di Mesir. Intinya deal. Kamu bersama teman-teman itu ya melakukan pemberontakan yang kemudian kita kenal dengan Arab Revolution. Gitu ya. Itu berarti masih di ini Daulah Utsmani. Masih Turki Utsmani. Tahun berapa itu? Itu awal 1900-an. 1907 atau berapa gitu. Nah, intinya adalah dealnya, kalau Anda berhasil, maka wilayah di semenanjung Jazirah ini, Jazirah Arab yang tadinya wilayah Turki, termasuk Yaman, akan di bawah kekuasaan Anda. Dealnya begitu? Dealnya begitu. Oke, ini satu perjanjian. Kemudian mereka juga bikin perjanjian lagi antara Inggris dan Perancis. Sykes-Picot Agreement. Itu antara diplomat Inggris dan Perancis. Itu adalah sebenarnya dokumen rahasia yang kemudian bocor pada saat terjadi revolusi Bolshevik di Rusia. Karena kerusuhan dan seterusnya, kantor kedutaan terbongkar, ketemu dokumen itu. Intinya adalah belah kue gitu ya, bagi-bagi roti jadi. Itu adalah pembagian negara-negara pasca nanti Turki Utsmani. Turki Utsmani belum jatuh. Mereka bagi-bagi, mana yang bagian siasatnya berarti. Iya, mana yang bagian Prancis, mana yang bagian Inggris, mana yang bagian Italia dan seterusnya. Baru berikutnya adalah Balfour Declaration. Itu semua dalam tahun yang sama. Artinya negara-negara Arab ditipu, ini ditipu gitu. Mereka intinya tadi saya katakan mereka adalah penipu yang ulung. Nah, kemudian apa sih yang disiapkan oleh mereka? Pertama, dia turunkan ahli strategi yang kita sekarang mengenal Lawrence di Arabia. Lawrence di Arabia. Nah, itu adalah pasukan intel yang disusupkan oleh Jenderal Allenby untuk menjadi penasihat para Lord of War di Semenanjung itu. Apalagi yang disampaikan? Lambang negara. Lambang terus bendera gitu. Bendera kan semuanya mirip-mirip. Itu desainernya sama itu, gitu ya. Oke. Nah, maka terjadilah pertempuran ini. Turki Utsmani jatuh. Tetapi ternyata yang diikuti itu bukan perjanjian yang disepakati di dalam McMahon dan Gubernur Saudi. Sebagian adalah perjanjian yang ini, sebagian lagi adalah yang Balfour Declaration itu. Nah, ini yang menyebabkan sampai sekarang mereka itu terus bergejolak. Ini karena ulah mereka tadi gitu ya. Emang dibikin nggak akur kali ya? Emang dibikin nggak akur gitu. Nah, itulah ceritanya, dan kemudian tadi kita kembali ke ekonomi. Ya tadi ceritanya kenapa keluarga-keluarga itu memiliki sumber daya uang yang cukup besar dan dia menerapkan sistem bunga. Nah, kalau ditanya perbankan zaman dulu siapa sih? Karena kalau kita lihat tadi sistem bunga segala macam mulai melembaga, prakteknya sudah lama, tapi mulai melembaga ke dalam lembaga perbankan komersial itu memang tahun 1600-an di keluarga Medici di Italia. Siapa sih lembaga bank pada saat itu? Kan katanya satu sisi ada Abbasiyah, ada Utsmani, kemudian ada Cordova. Siapa yang mengerjakan lembaga wakaf? Lembaga perbankan. Namanya lembaga wakaf uang. Lembaga wakaf uang. Jadi sejatinya lembaga wakaf itu lebih tua dibandingkan bank, dan dia yang dihancurkan dengan sistem bunga ini. Nah, apa sih lembaga wakaf? Kalau Mas Untung punya kelebihan uang, dari awal kita itu selalu dididik adalah kalau kita punya kelebihan maka disimpan kan di lembaga perbankan, maka kita punya pilihan benefit daripada uang tersebut diserahkan ke siapa. Jadi kalau lembaga wakaf uang itu pada dasar sama dengan perbankan, semuanya sama, tetapi hasil daripada dia memutarkan uang itu dan mendapatkan
bagi hasilnya tidak jatuh atau tidak kembali kepada pemilik dana, tetapi kepada beneficiaries. Itulah yang jadi sekolah, itulah yang jadi produktif, rumah sakit dan seterusnya gitu. Jadi tidak kembali kepada pemilik dana. Sementara sistem perbankan sudahlah dia dijamin, mau perusahaan yang Anda pinjami bangkrut, nggak bangkrut, dan seterusnya, maka uang Anda pasti bertambah. Itu adalah gulanya. Itu daya tarik sistem ini dan lebih menarik dari wakaf. Betul. Itulah yang dipakai menghancurkan lembaga wakaf. Dan yang kena adalah mereka yang one, gitu kan? Ya. Yang cinta dengan dunia. Dan memang berarti keterkaitan dengan pilar-pilar tadi, bagaimana cara daya tarik perbankan itu adalah, ya benar, daya tariknya dari dunia kan? Iya. Belum punya duit buat beli mobil, ya nyicil. Ya, tadi, jadi pertama, apa sih konsep daripada sistem bunga ini? Uang harus bertambah menurut waktu, bukan menurut barang atau jasa yang diproduksi. Jadi kalau dalam Islam, uang itu boleh bertambah. Kalau ada barang yang diproduksi atau ada jasa yang diproduksi. Sementara kalau sistem interest atau sistem bunga, uang itu wajib bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Terlepas ada barang yang diproduksi atau ada jasa atau enggak. Jadi misalkan di indepin aja berbunga tuh dia. Ya, kita sepakat nih. Misalkan kita podcast selama setahun ya, kita sepakat salaman, kita terapkan bunga 10%. Pada awal podcast, misalkan Mas Ari punya 1 miliar, saya 100 juta. Maka selisih KKN kita 900 juta. Apa yang kita kerjakan sama. Ya Mas Ari di situ, saya di sini jelasin, ngobrol. Barang-barang yang ada di sini semua sama, tidak bertambah. 1 tahun kemudian, uangnya Mas Ari menjadi 1 miliar 100 juta. Uang saya menjadi 110 juta, karena 10% kan. Kesepakatan bersama? Kok selisih KKN kita jadi 990 ya? Padahal apa yang kita kerjain sama. Awal start, selisih KKN kita 900. Akhir podcast, KKN kita menjadi, selisihnya menjadi 990. Kok makin jauh ya? Nah udah gitu, barangnya sama. Nggak ada barang baru nih, gelasnya cuma 2. Nah, Mas Ari bilang, karena barangnya cuma 2 ini, gimana kalau harganya kita naikin? Naikin berapa? Naikin, anggaplah 10 juta. 10 juta, sementara uang Mas Ari kan bertambahnya 100 juta. Saya cuman bertambah 10 juta. Giliran dinaikin 10 juta. Maka saya, Mas Ari pinjam duit dong. Padahal apa yang kita kerjain sama. Oh, itu trik produktivitasnya enggak. Produktivitas Mas Ari tidak lebih banyak. Menciptakan sistem untuk menipu pandangan dan dan kemudian kita bilang, oh Yahudi lebih rajin, Yahudi lebih pinter. Nggak pernah nanya, ini sistemnya siapa yang bikin nih. Tadi sederhana itu. Jadi pada saat kita salaman, bunga 10%, anggaplah Mas Ari, tadi kan startnya bunga, duitnya lebih banyak. Mas Ari 1 miliar, saya 100 juta. Produktivitas kita sama, nggak ada perbedaan. Nggak kemudian dalam setahun kemudian Mas Ari lebih rajin, bikin kopi, enggak. Sama persis lah ya. Sama persis. Tiba-tiba Mas Ari dengan sadar, uang gua 1 miliar 100. Saya ngeliat rekening 110. Barang tetap. Naikin yuk 10 juta. Buat Mas Ari, oke 10 juta. Uang gua naik 100 juta, 10 juta oke lah. Begitu saya ngomong naikin 10 juta, yaitu kerja saya selama setahun, habis. Terus ada barang lagi, saya pinjam. Nah, disitulah kemudian terjadi, udah pinjam, dikenain lagi bunga. Nah, itulah yang terjadi beratus-ratus tahun, sehingga uang terakumulasi di mereka, dan ini. Belum lagi ada periode kolonisasi. Apa tuh? Itu adalah pengesahan. Jadi dunia ini, kesepakatan bersama gitu. Perjanjian Tordesillas 1492, di mana Vatikan itu membelah bumi menjadi 2, barat untuk Spanyol, timur untuk Portugis. Maka dimulailah berjalan proses kolonialisasi dengan spirit Gold Glory Gospel.
Kemudian barulah penjajahan di Indonesia segala. Dan balik lagi, kenapa Indonesia menjadi sentral? Karena kedua kekuatan itu nanti ketemunya di Indonesia. Ketemu di Indonesia, benar. Antara Spanyol sama Portugis. Nah, God Bulgarian Gospel ada yang mengatakan ya mungkin benar penyebaran agama Nasrani, tapi di balik itu adalah perampokan besar-besaran. Apa yang dirampok? Emas. Jadi cerita pembantaian suku Maya, suku Inka, itu adalah dulu berarti suku-suku pedalaman itu pencurian emas besar-besaran. Jadi suku-suku itu kaya-kaya semua zaman itu kan. Ada juga suku di Afrika yang sejarah dia kaya banget kan dulu. Mereka di genocide terus emasnya dicuri. Sampai ada Wakanda itu kan, Wakanda Black Panther itu dari sejarah ada kerajaan terkaya gitu habis ya sekarang. Nah itu juga nanti yang menjelaskan pada saat habis Perang Dunia Kedua, lahirnya dolar yang di backup oleh emas, salah satunya adalah hasil kolonialisasi. Jadi ngambilin emas banyak-banyaknya di dunia untuk backup itu. Gitu. Tapi sekarang beredar udah banyak kepada emas itu sekarang. Wah, jadi tapi gini, bolehlah ibaratnya itu dari pembangkangan ya mereka ya. Tapi punya daya pikir trek panjang juga termasuk boleh juga sih. Perhitungannya tuh kan nggak mikro tuh. Makanya kalau tadi kecerdasan sih mungkin ada benarnya gitu ya. Jadi ada periode memang mereka itu wajib literasi. Ini juga kalau ditanya mereka itu wajib literasi. Ini yang harusnya jadi pertanyaan kita. Kenapa kita nggak baca? Kenapa kita? Jadi balik lagi, harusnya bukan hanya kaum Yahudi. Umat Islam pun semua perintah pertama adalah Iqra. Jadi kalau ditanya, ya oke lah, tapi juga jangan kemudian kita katakan mereka itu mereka yang begitu superpower, cerdas dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah harusnya menohok ke kita. Karena kewajiban literasi itu juga ada di kita. Justru kewajiban kitanya kan. Justru kewajiban literasi adalah ayat yang pertama masuk gitu. Jadi itulah harusnya bisa mengcounter. Ini gitu. Kritikan buat kita semua teman-teman ya. Jadi Rasulullah SAW dulu nggak bisa baca. Awalnya tuh dia nggak bisa baca, kemudian dikasih amanah. Amanah pertamanya baca. Dan dari baca itu beliau bisa menguasai dunia. Ya kan? Dia menguasai dunia dengan hanya Quran dan hadis gitu. Sekarang Quran dan hadisnya masih kita pegang, tapi kita nggak bisa nguasain. Berarti kita nggak baca, gitu kan? Ya banyak yang punya, cuma jarang yang bisa baca. Yang bisa baca nggak paham, yang paham nggak ngamalin gitu kan? Ya sama cerita kayak balik lagi ke siklusnya Indonesia gitu ya. Gimana ceritanya tentang haji, title haji itu kan muncul karena Stadblad tahun 1903, Stokholm-nya. Orang pulang dikasih title haji, itu sebenarnya kan waskat itu. Karena orang yang pulang dari haji itu umumnya jadi kaum pergerakan. Itu juga sering kita tanya, saat ini alumni haji itu berapa banyak? Karena kurikulumnya kan sama. Tawaf, lempar jumroh, segala macam. Kenapa yang terdahulu pulang haji itu melahirkan pencerahan, pergerakan. Sekarang kita dengan jumlah yang sama pulang haji ya, pulang haji aja tanpa mampu membuat lompatan-lompatan besar gitu ya. Nah inilah yang mungkin juga tadi kita harus challenge, kita harus melihat lagi kurikulum apa yang mungkin terlewat yang pada waktu itu dilakukan oleh para pendiri bangsa gitu ya, sehingga sampai-sampai kolonial itu terpaksa melabel kata haji gitu, karena nggak ada di negara-negara lain itu kata haji nggak ada. Hanya panggilan haji gitu kan. Itu Stadblad tahun 1903 itu. Ini menarik nih, Pak Imam. Jadi ibaratnya gini, mereka itu punya izah kali ya, bisa diartikan, atau mungkin punya target, ingin membentuk, dulu masih state ya, Israel state kan dulu, ingin punya daerah kekuasaan, ingin punya satu land lah buat kaum Yahudi ini. Keinginan itu tentunya nggak mudah, dibutuhkan pendanaan yang besar pasti. Dan dia udah tahu ketika pengen punya negara, harus punya dana. Dananya ngambil dari mana? Dari emas dulu. Terus ketika emasnya diambil banyak, dibuatlah sistem yang kemudian jadi orang nurut semua. Udah nurut, kemudian dibikin peraturan kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama pun itu juga dipakai kemudian untuk bagaimana membuat pola agar akhirnya si bangsa Yahudi ini bisa punya land sendiri.
jadi lahir juga gitu. Iya. Nah, ini kan yang unik ya, mereka bisa mengatur posisi ibaratnya kemudian ada perang ini, perjanjian ini yang akhirnya ujungnya Yahudi yang udah diaspora tadi itu bisa punya land. Walaupun mungkin orang yang keluar dulu mungkin belum tentu orang yang sama ini, belum tentu daerah yang sama untuk balik ke situ. Bisa punya daerah kekuasaan si state itu gitu. Nah, apa sih yang membuat atau juga mungkin bagaimana sih pola mereka tuh mengatur perangnya, kemudian akhirnya jadi punya tanah diputar-putar sampai kemudian juga bangsa Arab sekarang ini sampai pada nurut gitu. Pasti ada something yang ngunci, bukannya ancaman atau justru kenikmatan bisa aja kan gitu kan. Yang kemudian kok bangsa Islam segini banyak, mereka cuma 9 juta. Kalau kita kencingin aja banjir gitu kan dia bilang kan. Kalau bangsa Arab kencing aja banjir tuh Israel gitu. Sehebat itu kan gitu. Iya, tadi memang ujung-ujungnya balik lagi ya kita harus kembali ke hadis Rasulullah bahwa kuncinya adalah wahan tadi. Jadi pada saat kita sudah lebih cinta dunia, disitulah kita mudah diatur. Dan kembali lagi, ini sebenarnya ceritanya juga cerita pertarungan abadi antara iblis dan manusia, antara hak dan batil. Jadi sang iblis itu memang di end story-nya apa? Di end story-nya ya kita sama-sama tahu iblis itu akan ke neraka bersama pengikutnya. Ini dalam konteks perlombaan mencari pengikut terbanyak. Oh, ini rekrutmen. Rekrutmen. Dan biasanya kalau orang sudah mau finish, itu kan seluruh tenaganya dipakai kan. Nah, kalau kita yakin bahwa Nabi Muhammad lah Nabi umat akhir zaman, maka memang ini adalah sprint iblis tadi. Habisin umatnya gitu. Untuk mendapatkan sebanyak mungkin kompanyon mereka nanti gitu. Nah, inilah yang kemudian kita diminta titik daripada kecerdasan itu adalah Rasulullah mengatakan bahwa siapakah yang cerdas? Mereka yang paling ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Nah, kenapa paling ingat mati? Karena sejatinya orang pintar itu apa sih? Orang pintar itu bukan yang bertitel. Orang pintar itu adalah mereka yang sudah tidak lagi bisa tertipu. Dan tipuan terbesar adalah dunia. Ya, wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Sungguhnya dunia itu hanyalah tipuan dan senda gurau. Jadi, itulah sebenarnya tujuan. Kenapa cerdas? Karena tidak bisa ditipu. Dan tadi tipuan tertinggi adalah dunia. Jadi mereka yang sudah tidak lagi bisa ditipu oleh dunia adalah mereka orang-orang cerdas. Jadi jadi tujuan kita adalah mereka bisa dikalahkan dengan orang cerdas pula. Tapi definition cerdas buat kita gitu ya, itu bukan definition lulusan Princeton, lulusan Pennsylvania. Adalah para lulusan, quote-unquote lulusan cerdas, menurut kriteria Rasul adalah mereka yang mempersiapkan kematiannya. Karena dia sudah tidak bisa lagi ditipu. Ditipu di dalamnya termasuk rayuan ya? Rayuan, tipuan, iming-iming, itu termasuk. Ya balik lagi, kita kan kadang-kadang pada saat boykot, ini kita nggak bisa hidup. Ya, itu kan tipuan tuh sebenarnya. Iya, dengan produk-produk itu. Tuh. Pertanyaannya, apa iya serendah gitu, selemah itu gitu kan kita gitu. Oh, jadi surat At-Taubah nih. Jadi luar biasa ya, sebenarnya luar dalam ya. Jadi bagian dari Rothschild and Family itu membuat tipuan dunia dari sisi rayuan-rayuannya. Harus ikut ini atau enggak, bagian setan yang bisikin. Karena udah mereka jadi satu companion tuh. Betul. Ya tadi artinya ujung-ujungnya adalah memang kembali tadi ketiga pilar itu tujuannya adalah untuk supply sebanyak mungkin uang. Kenapa harus disupply sebanyak mungkin uang? Karena dia harus mengentertain nafsu. Kenapa harus dientertain nafsu? Karena dia berangkat dari kalimat bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas dan sumber daya terbatas. Nah, sementara di kita, kebutuhan kita real, gitu. Pada dasarnya kebutuhan manusia terbatas. Karena hidupnya terbatas. Iming-iming yang nggak terbatas? Iya,
Karena satu, kita terbatas dan tugas kita hidup itu kan cuma beribadah pada Allah. Kemudian yang kedua, selalu ada kalimat mereka yang dibisikkan adalah sumber daya itu terbatas. Jadi kalau orang lain dapat, saya nggak dapat. Oh. Itu konsep dasar ekonomi kan. Kita kan langsung diajarin dasar dari ilmu ekonomi adalah kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya manusia terbatas. Sementara di sisi lain, satu, kita seakan-akan menafikan adanya Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Pertanyaannya, kalau bumi sumber daya ini terbatas, masa iya sih Allah itu tekor? Nggak mungkin, mustahil gitu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan itu tidak terbatas. Kebutuhan kita itu hanya untuk beribadah pada Allah. Jadi sambil contoh misalkan, ini yang paling real aja sehari-hari. Pada saat anggaplah ada Samsung Flip, pertanyaannya adalah, Mas Ari Untung itu beli Samsung Flip itu karena kebutuhannya bertambah. Kebutuhan emang sekarang ada fitur ya, sambil contoh aja polyphonic. Pada saat handphone pertama kali polyphonic, kenapa orang mau beli? Ya karena ada polyphonicnya. Pertanyaannya adalah, emang orang butuh polyphonic atas tadi kebutuhan dia tadi supaya pengen diaku atau apa. Kemudian pindah lagi handphone karena ada fitur emoticon yang mukanya bisa dirubah. Cuman beli alasan itu. Kenapa kemudian kita beli? Karena di entertain, ada cicilan 0%, ada yang lembaga yang menyiapkannya, gitu. Dan ini menganggap sesuatu yang wajar. Padahal ini diciptakan untuk mengentertain kebutuhan yang bukan real kebutuhan. Benar tuh. Ketika keluar iPhone dengan kamera bagus, sesuai dengan keluarnya aplikasi sosial media yang membutuhkan eksistensi. Betul, betul. Nah, sehingga yang kita di-entertain itulah nafsu pada dasarnya. Nah, itulah salah satu cikal bakal hal yang paling sederhana gitu. Jadi lahirlah hedonisme. Hedonisme akarnya 3. 1, kita ingin menyenangi seseorang yang kita nggak senang. Kemudian membeli barang yang kita tidak butuhkan, dan dari uang yang kita tidak punya. Itu hedonisme. Terus minta diakui dari orang yang kita nggak kenal, kita nggak butuh. Jadi kita pengen dapat pengakuan dari orang kita sebel. Maksudnya gini, emangnya dia doang yang punya, gue juga bisa, gitu kan? Itu kan kita membeli sesuatu karena atas suatu orang kita sebel. Kalau orang kita cintai malah harusnya nggak jadi. Karena sebel, kemudian kita beli barang atas barang yang kita tidak butuhkan. Mau pamer jadi ya? Pakai uang yang kita nggak punya. Nah, kenapa bisa gitu? Itu sistem yang mereka ciptakan. Jatuhlah maka perbankan bermain di situ. Ya. Dari kebutuhan-kebutuhan semu sebenarnya. Ya. Kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya diciptakan oleh bisikan tadi. Ya. Gitu ya. Nah, pola-pola ya, pola-pola. Jadi kalau ujungnya ke situ juga berarti. Jadi kalau saya katakan tadi perbankan syariah, oke lah akad bagus. Tapi prinsip-prinsip yang kayak gini, apakah perbankan syariah itu harusnya mendidik? Jadi jangan malah ciptakan kredit A, B, C, D, E. Makanya waktu pas saya anggaplah waktu jadi dirut waktu itu, pada saat akhir tahun semua kartu pembiayaan itu bikin iklan shop till you drop gitu kan, di mall-mall yang buka sampai jam 12 malam. Nah, waktu misalkan BNI Syariah keluarkan iklan yang mengatakan adalah hati-hati atau bijak terhadap hutangmu. Quote-lah hadis, gitu kan. Hati-hati orang, mereka yang berjihad saja, mati di peperangan saja, bisa terhambat cuman karena hutang. Ya benar juga ya. Jadi manusia itu yang dihidupkan adalah rasa, apa ya istilah namanya? Keinginan untuk membeli. Apa tuh namanya? Kata-kata selalu antara needs dan wants. Pokoknya kan orang tuh dari dulu memang berarti sudah ada FOMO tuh, fear of missing out. Kalau trennya kayak gitu dia harus punya, gitu ya. Dan kemudian ada rasa kepengen itu. Jadi harus beli. Jadi keinginan baru buka e-commerce aja nih. Kita nggak butuh sebenarnya, tapi ada barang itu bisa kepengen, gitu kan? Nah, ini sebenarnya berarti pancingan yang sudah polanya dibuat dari zaman dulu sampai sekarang. Betul. Kemudian yang kemudian menjadi sarananya atau menjadi media untuk mewujudkan keinginan itu adalah perbankan. Ya. Ya, contoh misalnya gini.
apa namanya, misalnya dunia asuransi lah ya, gitu misalnya di asuransi. Seolah-olah orang kalau nggak punya asuransi, nggak punya garansi nanti dia gimana kan gitu kan. Jadi menggantungkan dirinya udah ke asuransi, bukan kepada Allah lagi udah kan itu. Nanti gimana dong kalau tiba masuk rumah sakit gitu kan? Nanti gimana dong nggak punya duit itu? Sesuatu yang belum terjadi, tapi kemudian dibikin rasa ketakutan untuk kemudian harus punya nih asuransi. Gitu. Ya tadi, karena kembali lagi iblis itu dia begitu, kalau saya katakan mengetahui sifat Allah itu mungkin lebih paham, lebih jagoan dia gitu ya. Nah, artinya dia juga memahami kelemahan-kelemahan manusia gitu. Nah, kemudian apa tadi saya mau cerita tentang kalau kita lihat gitu ya, sepanjang sejarah kalau Mas Ari Untung cerita, saya tanya tentang orang-orang terkaya pada saat zaman Rasulullah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Yang terdengar apanya? Karyanya. Sumbangannya. Nggak ada cerita jubah Abdurrahman bin Auf atau baju kemewahan Utsman bin Affan. Kemudian berikutnya, kapan Cordova jatuh? Pada saat Istana Alhambra berdiri. Spanyol. Ya. Artinya pada saat orang sudah mulai mencintai dunia, itulah awal kejatuhan dari waktu. Atau dibalik, kapan Umar mengalahkan Romawi dan Persia? Itu kejadian pada saat utusan Romawi menanyakan di mana istana Umar. Kemudian ditanyakan, kalau dia tidak di masjid, itu dia tuh yang lagi tiduran di bawah pohon kurma. Dia tidak punya istana. Artinya Romawi dan Persia takluk oleh sebuah orang yang tadi memang dia tidak mencintai dunia. Yang nggak butuh gitu ya. Jadi kalau ditanya pasukan-pasukan Palestina yang berjuang saat ini, itu memang Yahudi itu menghadapi pasukan yang luar biasa. Inilah yang membuat warga dunia tuh kemudian memeluk Islam. Ketika kemudian keluarga dibunuh, mereka cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena nggak ada lagi, udah cuma cukup Allah aja gitu kan. Jadi mereka, ini orang-orang ini udah nggak takut sama dunia gitu. Mereka bilang resikonya tinggal di sini paling mati kan gitu. Mereka takut untuk mati. Makanya mungkin ini yang menyebabkan, masuk akal juga pasukan Israel ini kan sampai sekarang nggak sukses untuk perang darat, cuma berani ngebom. Karena di situ tadi ada yang mengatakan bahwa pasukan perjuangan itu adalah pasukan yang mencintai kematian seperti mereka mencintai kehidupan. Maka masuk nggak berani kayak zaman dulu masuk ke Yerusalem di zaman Nabi Musa, nggak berani juga. Nah, saya tertarik sama ini nih, Pak Imam. Siapa sih ini si Lord ini? Kok bisa sampai saya punya trek panjang itu? Apa ini memang dia diciptakan sebagai mungkin spesial kali ya gitu. Sampai kemudian bisa mengatur mana yang perang, mana yang ekonominya naik, mana yang turun, mana yang ini urutannya dari zaman Nabi Isa ini siapa? Kalau ada bisa, kalau nggak ada mungkin apakah dia sekuasa itu kan sampai sekarang kah kuasanya? Ya, baiklah. Kembali ini adalah ujian buat kita pastinya karena seizin Allah gitu ya. Dan dari awal memang manusia itu diberikan pilihan oleh Allah. Ingin beriman atau tidak. Dan salah satu sejarah pilihan pertama kali itu adalah riwayat pembunuhan manusia pertama. Habil. Iya. Nah, dari situlah kalau ditanya, itulah kalau runtut terus gitu ya akan lahir sosok atau figur dari sejarah pembunuhan manusia pertama kali. Walau alam bisawab. Artinya memang Lord Rothschild pasti tidak dilahirkan begitu saja. Dia punya lingkungan, dia punya keluarga. Nah, siapa yang membesarkan keluarganya? Pasti yang memiliki nilai-nilai yang kurang lebih sama yang ditanamkan dan seterusnya sampai dengan tadi ke atas gitu ya. Kalau kita lihat mulai dari zaman Nebukadnezar gitu kan, dan pasti sebelum Nebukadnezar ada lagi gitu kan. Mulai sampai ditarik sampai Nuh ke Adam gitu kan. Memang diciptakan sosok-sosok ini untuk memberikan ujian buat manusia ya gitu. Betul. Kalau sekarang turunannya Lord itu siapa? Ini Lord ini apakah mereka ini yang disebut sebagai elit global? Iya, artinya saat ini sih sudah sangat cair gitu ya, sangat cair dan lebih ke arah
pemikiran. Artinya mungkin yang dimaksud dengan saudara-saudara itu tidak lagi seperti itu. Beyond itu yang lebih parah itu sebenarnya adalah pemahaman. Mereka memiliki pemahaman yang sama. Itulah yang menjadi momok daripada perjuangan kita sampai dengan nanti akhir zaman gitu ya. Yaitu tadi lebih ke arah pemikiran-pemikiran yang sama. Jadi beyond blood lah, lebih dari itu. Karena kalau lihat negara Konoha gitu ya, ya sosok dan figur itu, kenapa sih umat Islam itu kalau ditanya siapa nabi yang paling banyak ditulis dalam Al-Quran? Bukan Nabi Muhammad ya? Bukan. Siapa coba? Nabi Isa. Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi kalau kita rajin baca Al-Quran, maka yang diulang-ulang Nabi Musa. Nabi Musa. Karena itu Bani Israel. Oke, satu. Iya. Kedua, apa yang dihadapi oleh Nabi Musa? 3 kekuatan besar. Kekuatan politik yang ada di tangan Fir'aun, kekuatan pemikiran di tangan teknokrat yang namanya Haman, kekuatan kapitalis yang namanya Korun, dan pengkhianat yang namanya Samiri. Samiri itu si Sam ya? Sam. Jadi kekuatan politik, penguasa Fir'aun, kekuatan pemikiran teknokrat Haman, kemudian kapitalis Korun, dan pengkhianat. Kira-kira konstelasi ini dijumpai oleh umat Muhammad nggak? Mestinya punya, harusnya. Itu artinya ada hikmah. Kenapa kita itu berkali-kali membaca cerita Musa. Dari semua nabi yang paling banyak dalam Al-Quran dijumpai kisah Musa. Kisah Musa ini adalah kisah menghadapi 3 kekuatan tadi, konstelasi kekuatan, penguasa, pemilik modal, teknokrat, orang-orang pintar, dan pengkhianat. Ini menarik nih, Pak Imam. Jadi kita tuh diminta untuk setiap minggu itu baca Al-Kahfi, guys, ya kan? Kalau baca Al-Kahfi kita bisa terhindar dari fitnah akhir zaman, gitu. Saya kemarin pulang dari Jordan gitu kan, ke Goa Al-Kahfi. Dari situ berawal dari Goa Al-Kahfi yang benar yang mana, yang ini. Dari situ mulai mengulik gitu. Tapi walaupun mungkin kuliknya masih kulik babu gitu ya, nggak terlalu berat gitu. Ternyata isi dari kisah Al-Kahfi gitu ya, kemarin saya ngobrol sama Ustaz Amar Ridwan gitu ya. Sesuatu yang saya mungkin ya karena pembahasannya juga saya juga masih awam gitu, bahwa surat Al-Kahfi ini terdiri dari 4 kisah kan. Yang pertama tentang si pemuda Al-Kahfi, terus kemudian Iskandar, pemilik taman, kemudian mengenai kisah Musa dan Harun, satu lagi apa ya? 4 ini pemuda Al-Kahfi, Iskandar, kemudian pemilik taman, pemilik kebun, 4. Terus apa korelasinya dengan kemudian bisa menjadi penangkal akhir zaman? Terus pas ngobrol-ngobrol, mungkin ini bisa aja salah. Mungkin yang akan menguasai akhir zaman adalah Al-Kahfi, itu pemuda, pemilik taman adalah harta, memiliki harta. Iskandar adalah pemilik kekuasaan. Kisah Musa dan Harun itu mereka memiliki ilmu. Jadi korelasinya untuk bisa menangkal akhir zaman itu cari anak yang masih muda, punya kekuasaan, punya harta dan punya ilmu. Kombinasi itu bisa menjadi bisa menangkal fitnah akhir zaman. Barusan Ustaz ngomong gitu. Jadi itu agak mirip ya. Ya tadi ya Pak Alam bisa karena tadi saya udah disclaimer dulu, ini bukan Ustaz. Jadi kita ngobrol sama-sama. Sama-sama membaca pola. Ada kan tadi kan menarik kan yang Mas Untung sampaikan. Nah, tahu kondisi terakhir posisi konstelasi statistik Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan, World Giving Index. Yang kedua, Indonesia adalah negara dengan tingkat angka produktif, umur produktif tertinggi di dunia setelah India. Artinya, Youngers Club itu Indonesia sebagai salah satu negara yang terbesar, bahkan mengalahkan Cina.
Yang menarik lagi adalah Farkes Survey. Farkes itu adalah lembaga LSM yang ada di Inggris yang waktu itu men-survey tentang sebuah pertanyaan mendasar kesolehan anak milenial. Jadi 20.000 responden, mereka yang lahir milenial, jadi setelah tahun 2000, pertanyaannya salah satunya cuma satu, apakah agama akan membawa kebahagiaan? Yang sangat menariknya adalah tertinggi Indonesia. Dia mengatakan agama membawa kebahagiaan. Jadi Indonesia tahun 2030-2035 adalah negara yang pemurah, punya duit, karena tadi anak muda pasti dia produktif dan dia soleh. Sekarang lagi banyak sekolah tahfiz ya, maksudnya. Itu yang kemudian mereka banyak sekali memiliki pemikiran bahwa Islam akan bangkit dari Indonesia. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan kita mendapatkan tekanan yang begitu. Iya, benar. Diuji lah untuk bisa naik kelas. Betul, betul. Tapi ini menarik pembicaraan kita sama Pak Imam nih, ibaratnya kayak kita jadi mungkin yang baru nonton ya agak sedikit mungkin ternyata ada link yang akhir tersambung ya. Dulu bagaimana value-value kejayaan Islam itu masa Rasulullah sampai masa sahabat 700 tahun ya. Ya. 700 tahun. Sampai sekitaran 1200-an lah ya. Enggak, masih 1400 masih abad 14-15 masih ya. Nah, kemudian ada jeda sedikit, Roma udah ketutup lagi sama Daulah Turki. 1450. Ya. Berarti nggak sampai cuma jedanya. Jadi di value peradaban di dunia ini nggak sampai 100 tahun dikuasai oleh non Muslim kan gitu. Dari 1450 sampai kemudian 1924 gitu kan. Itu masih Sultanan Utsmanian dengan value-value Keislaman tentunya juga. Dan ternyata di yang memusuhi Islam adalah mereka membaca pola bahwa yang bisa menjatuhkan adalah kecintaan dengan dunia. Pada saat sudah masuk dengan diiming-iming dengan kecintaan dunia, disitulah kerapuan terjadi. Ya, betul. Maka di 1924 itu kemudian ada pola-pola, ada si Lord itu ada di saat kesultanan udah mulai cinta dunia. Ya. Udah mulai nggak sekuat dulu kan? Betul. Udah nggak mulai sultan dulu kan pendidikannya anak sultan lu bukan sultan lo kalau kan harus perang gitu kan. Di era udah mulai kisahnya udah banyak hedon kan gitu kan. Disitulah masuknya mereka untuk dengan cara tadi Pak Imam bilang mengadu domba berarti kan? Adu domba. Dikolonize. Ya. Dikolonize, dibagi-bagi wilayahnya, ditipu dengan diberikan perjanjian-perjanjian. Ya. Yuk kita melawan Kesultanan Turki. Bendera perlawanannya merah, putih, hijau. Makanya bendera di negara Arab semuanya mirip warnanya. Mesir, Lebanon, Jordan, Palestina, semua benderanya mirip kecuali Saudi Arabia. Nah, orang yang di itu saat itu tadi Lawrence of Arabia. Untuk memecah itu semua. Dan dia bisa bahasa Arab. Betul. Dan semua dijanjikan kekuasaan, dikolonize. Dan ternyata dibagi wilayah antara Inggris dan Prancis. Jadi ada ini jajahan Inggris, jajahan Prancis, makanya kayak Maroko, Aljazair masuk Prancis itu kan. Kita kemarin ke Jordan sempat ke Wadi Rum, di situ tempat kumpulnya si Lawrence of Arabia. Ada patungnya. Pak, Lawrence Arabia, Raja Jordan, Raja Saud ngumpul di situ untuk kemudian menjatuhkan kesultanan. Dari kesultanan 1924 barulah kemudian sampai sekarang. Jadi belum pernah sampai 100 tahun selain value keislaman berada di dunia ini. Betul. Nah, berarti tinggal sekarang ada tantangan dari anak-anak akhir zaman ya. Waduh. Ini dari pembicaraan dari Pak Imam tadi, waduh, nyambung ke sini. Menarik juga ya. Berarti sebenarnya ada kemungkinan bahwa ini kan pola yang ditanamkan dari Lord tadi ke benak dari orang-orang yang bergantung dengan tata cara finance yang di polanya sudah dibentuk gitu. Sampai akhirnya sekarang ketika terjadi kejadian Palestina dengan Israel baru sadar ketika boykot produk punya dia semua. Nggak ada yang sukses kalau nggak pakai bayang-bayang modal dari beliau gitu kan.
berarti ada kemungkinan dong. Sebenarnya kalau itu merupakan sebuah fitnah, ibaratnya sebuah apa ya namanya iming-iming. Kalau kita hilangkan Wuhan, sebenarnya bisa mandiri dong. Kan sekarang permasalahan nggak bisa mandiri nih kita nih. Iya, karena tadi kita ini dengan ketakutan tadi ya. Jadi balik lagi karena ketakutan dan seterusnya, jadi seakan-akan kita susah untuk melakukan. Kalau kita nggak gunakan produk-produk mereka, besok kita tidak bisa tampil wangi, tidak bisa. Itu kan ini apa sih? Paradigma saja gitu ya. Dan ini mungkin out of the context gitu, tapi ya saya sampaikan juga itu terkait dengan cerita Lawrence di Arabia yang katanya ada patungnya dan seterusnya. Nah, coba nanti Mas Ari Untung browsing, dan ini dokumen dan ceritanya pun juga dari mereka, dari Barat. Karena ada beberapa file penyelidikan militer, karena ada beberapa pasukan panzer yang dimiliki oleh sekutu adalah korban pencabulan dari Lawrence di Arabia. Jadi Lawrence di Arabia gay, bro. Astagfirullahaladzim. Ini seru teman-teman. Kalau teman-teman lihat episode kita sebelumnya sama episode sekarang, ini kayak nyambung gitu ya. Kayak nyambung kenapa Palestina ini kemudian dilengkapi dengan kisah ini. Ini kayak episode kita nih harus ditonton full nih semuanya nih. Ini saya dari kemarin, ini nyambung kemarin. Kemudian ketika dicerita juga, Wayo nyambung lagi di sini. Ternyata sebenarnya kalau kita paham sejarahnya, kita jadi pede sebenarnya. Yeah. Sebenarnya itu semua tipu muslihat ya. Cuma ada satu perjanjian yang membuat kita nggak tahu apa ya, negara-negara Arab ini kemudian silent jadinya. Yeah. Mungkin itu salah satunya ketika dari awal itu kali ya. Iya, karena kalau mereka ngelawan, satu ngelawan, kedua berdasarkan ya Saudi berpikiran harusnya perjanjian itu dilaksanakan semua. Artinya ya Yaman, kemudian Bahrain, itu semua kan harusnya tunduk di bawah mereka. Tapi kenyataannya kan masing-masing dimerdekakan gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan mereka saat ini satu, saling terkunci gitu ya. Saling merasa terkhianati gitu ya. Dan itu memang siasat mereka gitu ya. Soalnya kalau gabung selesai itu. Gabung selesai. Oh gitu. Jadi sebenarnya missing link-nya adalah bagaimana cara membuat tuh kerajaan Islam ini terpecah-pecah memang. Ya memang sengaja dibuat supaya mereka juga berkoloni masing-masing. Dipisah-pisah dengan bendera, dipisah-pisah dengan mata uang, dipisah-pisah dengan currency. Saya jadi penasaran seperti itu. Currency itu naik turun. Itu gimana sih? Apa dimainin? Next time ya. Oke. Ini menarik ya. Jadi kita kembali kepada boykot ya. Baru ketahuan gitu. Kenapa kita pas boykot kita jadi baru tahu bahwa semua produk-produk ekonomi itu ternyata sudah dikuasai gitu. Tapi bukan berarti terlambat kan untuk mereka lemah. Lemah. Artinya kita harus percaya, yakin dengan surat Al-Ankabut bahwa mereka itu serentan rumah atau sarang laba-laba. Kita kembali lagi, kalau memang kita konsisten dan tadi lenyapkan keinginan kita, bukan keinginan sih, lenyapkan kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia, itu jalan satu-satunya melemahkan mereka. Jadi semua skenario yang mereka miliki, semua skenario yang quote-unquote yang katanya kecerdasan dan seterusnya akan patah. Sekali lagi, semua lembaga yang mereka miliki, semua kekuatan yang mereka miliki dan seterusnya, itu hanya akan patah apabila berhadapan dengan mereka yang lebih mencintai akhirat daripada dunia. Wow, keren banget. Ini refleksi apa yang terjadi di Palestina. Guys, Palestina sebuah negara udah nggak punya kekayaan, kemudian nggak punya, ibaratnya nggak punya trups tempur yang resmi, gitu. Nggak ada lagi tempat bergantung. Emang Allah kepengen mereka cuma bergantung sama Allah aja. Sampai listrik, air aja nggak ada, gitu. Jadi mungkin diputusnya saluran itu juga rencana Allah tuh kan. Allah cuma pengen ngelihat mereka ini udah nggak mau bergantung sama siapa-siapa, cuma bergantung sama aku aja kepengennya. Nah ini mungkin yang membuat pasukan dari luar
kemarin ada videonya dia di Colorado itu bagaimana tank-tank mau dikirim ke Israel segitu banyak gitu kan, mau dikirim satu tanknya itu 75 miliar mau dikirimin gitu. Dan bukan hanya Amerika aja kan, ada Jerman, ada Perancis, Italia pada ngirim semua gitu. Dan termasuk dari si Israel sendiri ngelawan sebuah negara tanpa pemerintahan yang digdaya dan juga tanpa kesatuan tempur. Tapi negara itu satu-satunya negara yang berani ngeroket Israel. Betul. Karena negara lain nggak ada yang berani ngeroket Israel kan gitu. Makanya ketika ditanya, ketika kamu nanti tinggal di situ risikonya apa? Ya paling mati. Tapi sebenarnya kami itu nggak mati. Yang mati adalah hati-hati kalian. Wah, keren banget. Itu kenapa balik lagi? Kenapa mereka semua ingin mati-matian gitu ya, memadamkan mereka, karena kalau ini sampai kejadian kemenangan buat mereka, dan kita sama-sama yakin kemenangan dari Palestina adalah sebuah kepastian, itu adalah tanda akan keruntuhan sistem. Nah, itu yang sebenarnya mereka khawatirkan, keruntuhan sistem. Jadi orang menjadi tidak believe terhadap kekuatan sistem yang mereka bangun, mulai dari ekonomi, industri, teknologi. Israel yang dilihat sebagai penguasa sistem ekonomi dan militer, ternyata kalahnya dengan begitu aja gitu. Ketika semua, kan mereka tuh gemes negara kayak gini nih, tinggal bendera putih aja nggak mau gitu. Maksudnya warga Palestina tuh menolak untuk menyerah. Gitu. Segitu banyak yang menyerang mereka, nggak kalah-kalah. Gitu kan, maksudnya semua tuh udah kurang apa lagi tuh, pakai kapal tanker segala macam ngebom di situ. Tapi nggak kalah-kalah. Ketika akhirnya 75M satu tank, segitu banyak habis satu hari itu kalau nggak salah 25 tank habis. Berapa tuh kekayaan yang habis lama-lama ketika akhirnya kalah, orang akan ngeliat sebuah pola. Oh, cara ngalahinnya gitu jadi gitu kan. Nah, mereka takut itu kebuka. Betul. Oh, gitu. Oh, cara ngalahinnya cuma gitu doang, nggak taunya. Itu sebenarnya. Jadi selama ini kita tuh ditakut-takutin dengan gua matiin sistem lu, gua matiin perbankan lu, gua matiin, gua bom lu, gua nuklir lu segala macam. Oh, jadi mereka tuh sebenarnya cuma kayak anjing gonggong aja gitu. Itu sebenarnya yang kenapa harus dipadamkan. Dan Israel sekarang 4 triliun per hari biaya perangnya. Tinggal kalikan berapa hari aja. 4 triliun per hari. Lama-lama semua negara tuh ngerasa gua ngebayarin lu nih gitu kan. Yo masalahnya dia kepengen nyerah kayak Palestina, nggak nyerah-nyerah, habis duit gue nih gitu kan. Nah, beri tugas pasukan Israel itu cuma bertahan doang ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Wah, tapi apakah kita takut apa enggak? Ya kita takut juga. Masih takut miskin gitu. Aduh, Pak Imam ini Masya Allah luar biasa nih obrolan kita, nggak nyangka ternyata kita malah jadi menyambung ke banyak hal. Kayaknya nanti teman-teman tulis di kolom komen kira-kira ingin dibahas apa dengan Pak Imam. Ini Pak Imam banyak banget yang belum diceritain buat kita nih. Banyak hal yang tentunya diurusan dengan finance, satanic finance ini yang belum terungkap secara detail. Ada dari tadi Templar ternyata menjadi VOC lah gitu kan sekarang kan. Tapi masuk di akal, ada garis lurus tuh di situ tuh eranya. Kayaknya menarik nih. Pak Imam jangan kapok undang-undang Pak Imam. Insyaallah. Diskusinya menarik dan makin membuka satu folder-folder yang kemarin kayak oh iya ini seperti apa sih, apa yang ditunggu sebenarnya ya. Dan kita jadi makin yakin bahwa insya Allah Palestina akan merdeka. Insya Allah. Terima kasih waktunya Pak Imam. Terima kasih terima kasih teman-teman semua yang menonton acara ini. Kalau dirasa bermanfaat, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan di sini mungkin sebagai hikmah dari obrolan kita, kenapa di perboikatan ini kita baru sadar hal ini, berarti menunjukkan bahwa kita sebagai umat Muslim atau juga mungkin sebagai bangsa Indonesia, kita belum mempelajari banyak hal mengenai muamalah. Belum detail kita belajarnya, belum jadi orang-orang yang memegang peranan gitu. Ayo mulai saat ini kita mulai banyak belajar mengenai muamalah, mengenai bagaimana cara berbisnis segala macam. Jadi kita lebih mandiri. Dan itu juga buat kami pribadi juga untuk sebagai pacuan dari obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.